Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class Awan. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari kurikulum Merdeka di bab 1 ya, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kita sudah sampai di perkembangbiakan tumbuhan. Ada bagian C1 yaitu proses penyerbukan di halaman 16 sampai dengan 21. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Nah, adik-adik buat yang mau join kelas bahasa Inggris atau les bahasa Inggris sama Kak Rina, bisa tanya-tanya di IG atau lihat formulir pendaftarannya. Udah Kak Rina taruh linknya di kolom deskripsi ya. Yuk kita mulai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pertanyaan esensial ini yang akan menjawab apa pertanyaan adik-adik. Jadi yang akan kita pelajari di akhir pelajaran kali ini, bagian C1 ini, nanti adik-adik sudah akan mengetahui bagaimana tumbuhan berkembang biak dan bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya dan mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya. Nanti adik-adik akan bisa menjawab ini di akhir pelajaran kita ya. Jadi kita lanjut masuk ke materinya. Ini ada percakapan antara 3 orang anak ya. Mungkin agak kurang jelas ya adik-adik ya cetakan dari sananya. Tapi kita coba baca ya. Sejuk sekali ya udara di hutan. Siapa ya yang menanam pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini? Benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Nah ya, nah kemudian apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Nah, kita akan coba pelajari mengenai hal tersebut ya di proses penyerbukan. Nah, adik-adik, kita akan melakukan kita akan membaca dulu di sini ya bagian tubuh dan fungsi bunga. Secara berkelompok, carilah bunga yang ada di sekitar kalian dan petiklah satu. Amati bagian bunga dan sesuai dengan panduan Bapak Ibu Guru ya. Jadi nanti cari dulu bunganya, baru nanti Bapak Ibu Guru akan memandu, lalu tuliskan bagian-bagian bunga yang kalian lihat pada lembar buku tugas. Lalu tuliskan fungsi dari bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita akan ada bacaan judulnya Bunga Sempurna dan Tidak Sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun ada bunga yang benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut bunga tidak sempurna. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi bunga sempurna ini terdiri dari pertama ada mahkota di bagian ini ya, mahkota daun, mahkota bunganya. Jadi bagian bunga yang berwarna indah menarik serangga untuk hinggap. Lalu ada serbuk sari. Serbuk sari itu yang ini, ya. Bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin dan sebagainya. Lalu ini ada kepala putik. Ya, ini namanya kepala putik, tempat menempelnya serbuk sari. Yang ini namanya tangkai putik, ya. Lalu ini ada bakal biji, tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Kalau ini ada kelopak, ya, dia melindungi mahkota. Lalu ada dasar bunga di sini, dan ini adalah tangkai bunganya. Tangkai bunganya nanti menyambung ke pohonnya. Ya, nih misalnya nanti ada daunnya di sini gitu ya. Oke, itu adalah bagian-bagian bunga sempurna. Kemudian berikutnya bunga tidak sempurna. Jadi yang bentuknya seperti ini, ada bunga betina terdiri dari kepala putik, tangkai putik dan bakal biji saja. Lalu yang bunga jantannya adalah serbuk sari, kepala sari dan tangkai sari. Jadi dia bunganya dibedakan ya, ada yang betina dan ada yang jantan. Kalau yang tadi dalam satu bunga ya serbuknya ada di sini, lalu kepala putiknya ada di sini ya, tapi tetap menggunakan bantuan dari hewan-hewan yang hinggap. Oke, kemudian berikutnya contoh bunga sempurna adalah bunga stroberi yang ada di gambar A. Ya, dia ada putiknya di sini, serbuk sarinya ada, putiknya juga ada. Nah, kemudian ada bunga kembang sepatu ya, ada eh, serbuk sarinya ada di sini, putiknya juga ada di bunga yang sama. Nah, di sini adik-adik belajar kosakata baru, yaitu serbuk sari, serbuk yang berasal dari benang sari dan terdapat di bagian kepala sari. Ya. Kemudian berikutnya pada pohon jagung ada bunga jantan dan bunga betina. Ya.
Nah, ini lihat bunga jantannya yang seperti ini. Ya, lalu bunga betinanya yang ini, yang di tanaman jagungnya, buah jagung ya. Nah, kemudian sekarang adik-adik di bagian ayo mari mencoba bagaimana tumbuhan berbunga berkembang biak. Nah, kita akan baca teks dulu lalu jawab pertanyaannya. Ya, jadi teks ini judulnya adalah hubungan antara serangga dan bunga. Apakah adik-adik pernah melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak, bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Lebah dan serangga lainnya kemudian asyik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu, serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga, ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, dan atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh biji, akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tepat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan berkembang biak. Nah, berdasarkan teks tersebut, kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Yang A, mengapa serangga senang hinggap di bunga? Nah, jawabannya adalah karena serangga senang hinggap di bunga karena nektar atau sari bunga adalah sumber makanannya. Kemudian yang B, apa itu proses penyerbukan? Ya, yaitu ketika benang sari menempel di kepala putik. Kemudian yang C, bagaimana cara serangga membantu proses penyerbukan? Apa yang terjadi pada bunga setelah proses penyerbukan? Ya, jadi mana ini ya? Kita yang C dulu tadi ya. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Nah, apa yang terjadi pada bunga setelah proses penyerbukan? Setelah terjadi penyerbukan dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Nah, biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Kemudian di bagian yang kedua, setelah mempelajari teks berikut, buatlah sebuah komik 4 strip yang menceritakan tentang penyerbukan. Sertakanlah serangganya yang lagi mencari, serbuk sari yang menempel, ya, kemudian serbuk sari yang jatuh dan bunga yang berubah menjadi buah. Nah, ini Karina mengambil dari internet ya. Contohnya seperti ini. Ya, nanti adik-adik bisa menggambar sendiri. Ada 4 strip tuh maksudnya ada 4 gambar seperti ini ya. Nah, contohnya gini, "Hai lebah, kemarilah, aku punya sesuatu untukmu." Apa itu? Ya, kemudian, "Terima kasih nektarnya," ya. Kemudian, "Aku juga punya nektar segar," kata bunga yang lain. "Bawa juga serbuk sariku ya." Nah, terima kasih. Nah, ini ya, boleh adik-adik nanti buatkan. Nah, lalu nanti tukar komiknya dengan teman-teman, lalu baca komik yang sudah dibuat teman-teman kalian dengan seksama. Selesai membaca, sampaikan ke teman apa yang kalian suka dari komik yang dibuatnya. Kemudian di bagian mari refleksikan bagaimana cara tumbuhan berbunga berkembang biak. Nah, caranya adalah tadi sudah kita pelajari yaitu dengan penyerbukan. Bagian bunga apa yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Yaitu adalah serbuk sari dan kepala putik. Lalu yang ketiga, apa peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan? Yaitu membantu proses penyerbukan. Hewan pemakan nektar membantu menempelnya serbuk sari di kepala putik. Lalu yang keempat, selain melalui serangga, menurut kalian apalagi yang bisa membantu terjadinya proses penyerbukan? Apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Nah, kalau yang nomor 4 tadi bisa melalui burung dan angin. Yang kelima, apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Bunga akan berkembang menjadi biji atau buah, ya. Nah, untuk pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.